Ya, jadi bentar Bang. Kalau saya jadi presiden, yang saya mau adalah 3 periode atau perpanjangan. Tadi sudah dicontohkan apa yang tidak pernah dibenarkan Pak Jokowi, begitu terjadi beliau ya pura-pura tidak tahu saja. Contohnya kasus bukan. ini Berarti memayungi kalau seluruh presiden mau, PDIP pun yang kuat pun bisa diambil karena dia pemegang kekuasaan. ya, Itu kan sangat teorinya, Bang. mungkin, tetapi kan PDIP lebih kompak daripada Golkar. Oh, enggak juga, kalau umpama saya presiden, kalau saya Tidak. mau ambil alih itu bisa saya lakukan. Anda akan menemukan tantangan yang luar biasa dan disadari presiden di sana. Itu belum terbukti. PDIP punya karakter yang berbeda dengan Golkar. Belum ada terbukti Bang, Pak Jokowi ini mengintervensi atau membegal partai. Ya ini yang saya mau buktikan. Jangan asumsi abang. Oke, saya dari dulu saya ke Bang Ferry dulu. Bang Ferry, kalau melihat konstelasi politik saat ini di mana bentuk intervensi itu diduga hampir terjadi ke semua partai, khususnya partai-partai besar, bukankah ini sebuah hal yang membahayakan bagi sistem demokrasi kita? Ya, demokrasi kita itu kan punya rancang bangunnya. Masing-masing partai itu punya kemandiriannya berpolitik. Tercermin dalam ADART. Ya, tidak hanya di dalam ART partai, di dalam berkonstitusi pun ada 6 kata partai politik yang menggambarkan betapa merdekanya partai politik itu. Nah, siapa yang bisa mengintervensi partai politik? Tadi sudah dijelaskan, ada orang kuat. Dalam sistem ketatanegaraan, terutama dalam sistem presidensial, orang kuatnya sudah bisa dibaca. Orang kuat di dalam sistem presidensial satu, yaitu presiden. Siapa yang bisa membatasi presiden? Tidak ada, tidak lain, tidak bukan adalah konstitusi. Ya. Nah, kalau presiden mengangkangi konstitusi, selesai masalah. Presiden sudah jadi raja. Dalam teori yang disampaikan oleh Nustad bahwa presiden itu adalah raja yang dibatasi konstitusi. Kalau konstitusinya diabaikan, sudah jadi raja dia. Tapi Dan apa yang pertanyaan masyarakat adalah kenapa sih ketua-ketua umum partai ini terlalu merasa ataupun berada sebagai subordinatnya presiden, padahal presiden masa jabatannya tinggal sampai tanggal 20 Oktober mendatang. Ya, karena presiden punya kekuatan, 5 jenis kekuatannya, dan itu memayungi seluruh wilayah, termasuk wilayah kekuasaan keamanan, pertahanan keamanan. Di ruang keamanan dia bisa memanfaatkan polisi, kejaksaan untuk memberikan alat penekan tertentu. Apa tuh Bang? Misalnya contoh lagi ya, KPK sekarang juga sudah di bawah rumpun kekuasaan eksekutif. Ketiga lembaga ini memegang berbagai kasus yang ada. Perlu diketahui sebelum hari Sabtu. Berarti semua ketum bisa dibilang punya dosa ya? Ya, potensial punya dosa dan bisa dimanfaatkan dosanya. Perlu diingat di hari Sabtu yang malang itu, yang kemudian diumumkan hari Minggu, sebelumnya Pak Erlangga bertemu presiden. Ya. Sebelumnya lagi sudah ada panggilan terhadap Pak Erlangga. Ini menjelaskan, memberikan gambaran luas tentang posisi orang kuat. Jadi sebenarnya Bang Riko, Bang Sylvester, teman-teman media nggak usah tanya ke Pak Presiden Jokowi lagi, apakah Bapak cawe-cawe di Golkar? Sudah pasti jawabannya tidak. Tetapi kekuasaannya pasti akan digunakan. Mana mungkin Presiden Jokowi ditanya, apakah Bapak cawe-cawe? Ya, saya cawe-cawe. Tidak mungkin itu. Tetapi bahasa lain bisa menjelaskan bahwa presiden cawe-cawe. Kenapa? Ini akan terbukti dalam berbagai hal. Saya mau contoh backgroundnya. Pak Presiden dulu pernah bilang bahwa tidak mungkin anaknya menjadi calon wakil presiden. Masih muda, belum sampai 2 tahun jadi wali kota, bla bla bla. Begitu anaknya mencalonkan, presiden tinggal menjawab, tugas ayah yang baik adalah mendukung anaknya. Jadi apa yang tampak di muka sebelumnya tidak, begitu terjadi tinggal dibahas begitu. Bang Sylvester silahkan. Saya santai. Belum sama. Jadi begini Bang, saya ini kita bertanya, Pak Jokowi mengintervensi Golkar, partai lain itu untuk apa? Beliau udah mau habis. Kepentingan selanjutnya itu adalah presidennya Pak Prabowo. Sana kepentingannya Bang. Ya kan? Di sana kepentingannya. Kepentingannya itu yang akan berkuasa itu Pak Prabowo, bukan Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi mau, ya, beliau itu bukan mengambil alih partai lagi, Bang. Ya, makanya saya bilang tadi, selama 9 tahun belum pernah ada partai yang dibegal oleh Pak Jokowi. Itu kita. Tapi di masa Pak Presiden banyak partai yang menimbulkan konflik internal.
Ya Dan itu kan dari dalam internalnya mereka sendiri. P3 tetapi Bang, berkaitan gini loh. dengan posisi Golkar kabinet. ini ya udah bergejolak ini kira-kira udah hampir setahun lalu ya. Kalau nggak salah, beberapa bulan lalu. Ya. Jadi nggak ada itu Pak Jokowi di situ, Bang. Di dalam itu, ya sorry ya saya bukan Golkar ya, tapi yang kita ketahui banyak faksi yang bergerilya untuk menjadi ketum Golkar. Bang. Ya, jadi bentar Bang. Kalau saya jadi presiden, yang saya mau adalah 3 periode atau perpanjangan. Oh, sudah ada sekarang begini, sorry Bang. Sekarang begini ya, Golkar mau diambil alih. Apakah kita lihat kenyataan Pak Jokowi jadi ketua umum Golkar atau pembina dan sebagainya? Kan belum terjadi. Jadi sangat prematur tuduhan-tuduhan kita itu, Bang. Oke, Bang. Saya boleh jawab ya. Ya, silakan. Pertama tadi sudah dicontohkan apa yang tidak pernah dibenarkan Pak Jokowi. Begitu terjadi beliau ya pura-pura tidak tahu saja. Contohnya Oh, bukan. Bang, kasih saya kesempatan. Nah, dalam konteks Golkar, di sanalah kebutuhan orang kuat ini yang dalam waktu 1,5 bulan lagi akan menjadi lemdak. Dia kehilangan powernya tepat jam 10.20 Oktober nanti. Nah, dia membutuhkan perahu besar untuk bertahan dalam pertarungan politik di kemudian hari, untuk mengawal anaknya, untuk kepentingan politik masa depan. Perahu yang namanya PDIP tidak mungkin dia dapatkan, karena sudah pasti ini akan dipertahankan Bu Megawati. Dia butuh perahu besar kedua, yaitu Partai Golkar. Dan Partai Golkar akan menentukan biduk berbagai kebijakan ke depan. Bayangkan kebutuhan Pak Jokowi terhadap partai ini di masa depan. Itu sebabnya ada upaya pengambil alihan. Sebab tidak mungkin Golkar yang diisi oleh partai orang politik yang cermat akan membiarkan partainya dipaksa melakukan munaslup. Waktunya tinggal sedikit lagi. Kenapa tidak tunggu Desember? Bukankah November adalah bulan penting bagi setiap partai? Kenapa tidak diselesaikan? Bukankah Pak Ketua, Pak Erlangga adalah orang yang berhasil 102 kursi? Kenapa tidak seluruh orang Golkar menunggu bulan November? Karena kebutuhan Presiden Jokowi adalah sebelum 20 Oktober. Di sana alasannya. Ya, jadi gini, Abang kan tadi bilang ya, Presiden ini bisa mengambil alih partai manapun. Itu teori yang Abang bikin. Ya, tapi tak mungkin partai kecil. Sorry. Saya ngomong dulu Bang. Karena Abang bilang tadi ada 5, kepolisian, kejaksaan, dan lain-lain. Enggak, lima itu saya jelaskan. Ya, oke. 5 dulu kekuasaan di eksekutif, kekuasaan di legislatif, bahkan presiden sangat powerful membentuk undang-undang, kekuasaan berkaitan yudikatif, pengangkatan seluruh hakim, pertahanan, keamanan, dan luar negeri. Ini Berarti memayungi kan kalau seluruh hal. Presiden mau, PDIP pun yang kuat pun bisa diambil. Karena dia pemegang kekuasaan. Ya, Itu kan sangat teori Abang. mungkin, tetapi kan PDIP lebih kompak daripada Golkar. Oh, enggak juga, kalau umpama saya presiden, kalau saya mau ambil alih, itu bisa saya lakukan. Anda akan menemukan tantangan yang luar biasa dan disadari ini, presiden di Bang, sana. itu belum terbukti. PDIP punya karakter Enggak, yang sekarang berbeda dengan Golkar. Belum ada terbukti, Bang, Pak Jokowi ini mengintervensi atau membegal partai. Ya, ini yang saya mau Oke. buktikan. Jangan asumsi Abang Saya ini. membuktikan sederhana. Nanti sebelum ini sudah Jangan direncanakan. nanti kita ngomong Ya, saat sekarang, ini. Ya. sekarang Kalau itu Abang berkaitan ngomong dengan nanti. 10 tahun lagi, Bang, sabar. Kita udah jadi sabar. tambal. Tenangkan diri ya, Bang. Ya. Pertama saya mau menjelaskan begini. Bahwa proses ADART Partai Golkar yang mau diambil alih sangat ditentukan reshuffle kabinet ke depan. Kita akan buktikan kalau terjadi reshuffle di Kementerian Hukum dan HAM yang mengendalikan pentingnya SK dan ADART Partai Golkar, maka ini sudah terencana semua. Begini. Kalau seandainya presiden masuk ke dalam tubuh Golkar maupun keluarganya, ini membuktikan lain. Saya ingin mendengar ketika itu terjadi, Bang Silvester mau ngomong apa lagi gitu. Ya kalau itu terjadi saya percaya Abang, tapi sekarang belum terjadi. Gini Bang. Nah, dulu jangan Abang sampai tidak kita prank dari orang-orang yang menyusun strategi situasi seolah-olah Golkar ambil, ya kan? Habis itu ada reshuffle. Ini ada kejadian, Bang. Ada orang yang memainkan ini. Saya tahu siapa orang itu. Siapa? Ya saya nggak bisa mengatakan. Tapi, ya kan? Orang itu yang sebut ini, ya, yang akan menjadi ketua umum Golkar. Tapi menurut saya orang ini kapasitasnya juga enggak. Dia
Pak Jokowi. Jadi gini, Bang aku Sylvester dengar dulu, Bang. lucu, Dengar saya dulu. dilarang ngomong nanti, tapi dia ngomong nanti. Boleh. Gini. Enggak ya, saya tarik ke belakang. Orang ini yang mewacanakan perpanjangan Gak apa-apa, Bang jabatan Sylvester presiden. sebut saja. Kayaknya sudah banyak namanya yang, di media. yang mengatakan perpanjangan masa jabatan presiden. Tapi kan nggak terbukti, termasuk 3 periode. Saya ini Bang, saya ini yang deklarator tegak lurus Jokowi bersama 400 Kalau orang soal 3 relawan. periode itu saya bisa membuktikan itu. Oke, Bang Ferry, Bang Buktinya mana? Sylvester. Ayo Bang, Buktinya silakan. Oke, ada Kita penelitian bicara kelompok bukti. Ya, buktinya penelitian kelompok Istana dengan laboratorium 245 dan diakui oleh Andi Wijanto dan saya membaca hasil penelitiannya. Abang Oke. Adi Wijayanto Sebelum abang keluar. percaya ya Bang, orang ini yang terbuang dan sakit hati. Enggak, Baik, itu Bang sebelum Ferry. keluar.